Halo rekan trader Indonesia dimanapun berada, kembali lagi bersama saya Maurits. Dan seperti biasa, analis harian yang kami bawakan dari Amarket. Kami berharap semoga analisa yang kami berikan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya, karena apa yang kami berikan ini, kalau mau bilang seperti lagi hangat diangkat dari fan ya. Ceritanya setiap informasi, setiap analisa yang kami berikan ini adalah analisa-analisa yang paling terhangat, terhot. Kami berikan untuk rekan trader supaya setidaknya rekan trader punya sedikit gambaran tentang pergerakan pasar ke depan seperti kayak gimana. Ini paling penting buat rekan trader semuanya sebelum rekan trader melangkah maju. Dan rekan trader di hari Kamis, mungkin kalau saya mau bilang ini adalah penghujung minggu ini, karena besok pasar kemungkinan besar banyak yang tutup. Ya kalau kripto tidak tutup ya. Nah tapi pasar lainnya tutup karena besok adalah hari Paskah. Oleh karena itu mari kita mulai kita menganalisa apa yang terjadi pada pergerakan pasar hari ini. Dan seperti biasa, analisa ini rekan trader, kita akan mulai dari keadaan yang terjadi di pasar di hari kemarin. Kita lihat dari indeks dolar Amerika. Indeks dolar Amerika kemarin sedikit terkoreksi ya. Tidak bisa dibantu oleh pidato yang dilakukan oleh Jeremy Powell, akan tetapi sekarang ini mulai bereaksi pasar. Dia turun sampai di posisi 99.138 dan hari ini agak sedikit mengalami pergolakan yang sangat luar biasa dan dia agak sedikit mengalami penguatan rekan trader. Sedangkan untuk euro kita bisa lihat bahwa euro mengalami penguatan yang sangat signifikan, menembus level 1.14146 dari level yang paling terendah ya, di seputaran 1.12788. Dan untuk pound sterling walaupun sempat naik di posisi 1.32879, tapi akhirnya dia jatuh lagi dan menutupi perdagangan di seputaran 1.32398. Bagaimanakah untuk gold? Jangan ditanya lagi. Gold kemarin mencapai level tertinggi dalam sejarah 3.342.77 dan hari ini lebih dalam sejarah lagi, walaupun hari ini agak sedikit defensif ya. Setelah menyentuh level tertinggi 3.358. Tapi agak sedikit koreksi, biasalah. Pergi untuk kembali, koreksi untuk naik lebih tinggi lagi. Dan untuk USD Yen Jepang kemarin jatuh rekan trader. Dia jatuh hingga menyentuh level 141.632. Nah, ini adalah pergerakan yang terjadi di pasar di hari kemarin. Dan seperti biasa, tema harian yang ingin saya bawakan hari ini, kita akan membahas tentang USD. Bukan USD, sorry rekan trader. Gold defensif pasca tertinggi dalam sejarah. Gold defensif pasca tertinggi dalam sejarah. Ini judul yang sangat luar biasa dan memiliki sedikit tendensi untuk rekan trader, karena hari ini rekan trader, sejarah kembali mencatat bahwa gold mencapai rekor tertinggi yang pernah ada. Dia mencapai rekor 3.358.74. Ini adalah suatu rekor yang sangat luar biasa yang harap dipahami oleh rekan trader semuanya. Akan tetapi rekan trader, kenaikan yang sangat luar biasa ini juga disertai dengan sedikit koreksi, dan sampai detik ini dia sudah menyentuh level 3.312. Apakah dia akan keluar dari zona 3.300? Kalau sesuatu masih bisa terjadi rekan trader, karena nanti malam akan ada data-data juga yang dikeluarkan. Nah, ini dia. Tapi secara garis besar rekan trader, adalah sesuatu yang sangat biasa. Sesuatu yang sangat biasa itu terjadi ya. Setelah mencapai rekor tertinggi dalam sejarah 3.352 tadi kalau nggak salah ya. Nah, dia agak sedikit koreksi rekan trader.
Ibarat peperangan, bertempur pun juga ada masa-masa istirahat. Oleh karena itu, sekarang adalah masa koreksi. Tapi apakah dia bisa sampai keluar dari zona 3.300? Menurut saya masih bisa. Tapi dalam pandangan saya 3.300 adalah batasan yang bisa terjadi untuk gold sampai saat ini. Dan saya masih tetap optimis gold masih punya peluang untuk naik ke posisi yang lebih tinggi karena data dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah Amerika di Gedung Putih menyatakan bahwa kemungkinan besar Donald Trump ini akan memberikan tarif impor hingga menuju berapa, saya lihat dulu 400 kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah itu, ini saya baca dari tulisan saya kemarin sih sebenarnya di status saya. Ini informasinya juga saya dapat di Investing sih ya. Bisa rekan trader baca bahwa sabar rekan trader. Nah, ini saya mau bilang buat rekan trader dulu, sabar rekan trader, sabar. Nah, wah, 245. Rekan trader bisa lihat bahwa dari dokumen yang dikeluarkan oleh Gedung Putih bahwa kemungkinan besar Donald Trump akan menambah 100% lagi. Minggu kemarin 145, jadi kemungkinan dia tambah lagi 100% jadi 245 buat Cina. Nah, ini dia. Di saat 145 Cina bereaksi 125. Kalau seumpamanya dia tambah lagi 245, apakah Cina akan bereaksi tambah 100 lagi, 100% lagi jadi 225? Nah, ini dia, kita tunggu kan trader. Dan di saat pertempuran seperti kayak gini, ini adalah waktu yang pas untuk kita bisa melihat rekan trader. Ingat rekan trader, tempat yang paling aman itu adalah tempat yang paling berbahaya rekan trader. Itu adalah istilah-istilah mafia rekan trader. Saya bukan mafia, tapi saya biasanya sangat paham bahwa tempat yang paling aman adalah tempat yang paling berbahaya. Nah, itu dia rekan trader. Oleh karena itu, emas sekarang boleh koreksi. Tapi saya masih punya keyakinan bahwa emas ini akan terus mencapai rekor tertinggi terbaru. Dan apabila ini terjadi 245, 3.400 lewat. Dan sesuai dengan analisa-analisa saya di awal tahun juga saya bilang bahwa emas ini dia bisa naik sampai 3.500. Kemungkinan itu bisa terjadi. Segala sesuatu itu bisa terjadi karena kenapa? Sampai detik ini The Fed belum memutuskan untuk memangkas tingkat suku bunga. Apabila The Fed memangkas tingkat suku bunga, artinya dolar Amerika itu akan terjadi penurunan. Sekarang udah 99, tidak tentu kemungkinan 98, 97 ya, atau mungkin 96 sampai 95. Dari sini kita bisa lihat bahwa emas punya peluang naik sampai level yang tertinggi. Dan sekarang udah berada di 3.350. Tidak tentu kemungkinan dia akan naik sampai 3.400 dan kemungkinan besar bisa sampai di pertengahan tahun ini. Kalau perang tarif ini berlanjut, 3.500 bisa kita lewati. Tapi sekarang sikap defensif yang terjadi hari ini adalah sesuatu yang wajar. Pertempuran besar pun juga akan selalu disertai dengan sedikit rehat dalam pertempuran. Oleh karena itu, rekan trader, kita lihat bagaimana keadaannya. Sikap yang terjadi hari ini memang benar-benar agak sedikit cooling down dikit, tapi peluang naik ke posisi lebih tinggi masih sangat terbuka dan emas menuju ke 3.000. Oke rekan trader semuanya, demikianlah tema kita dan sekarang kita coba langsung masuk di analisa teknikal. Analisa teknikal rekan trader. Tapi sebelum masuk analisa teknikal rekan trader, saya mau bilang buat rekan trader bahwa rekan trader jangan lupa daftarlah di Amarket. Link pendaftaran itu ada nanti di deskripsi kami atau nanti ada di komentar. Kenapa saya bilang daftar pakai link tersebut? Karena di saat rekan trader daftar pakai link tersebut, kita akan memberikan jaket buat rekan trader semuanya. Oleh karena itu silakan rekan trader ya, silakan mendaftar. Nanti linknya rekan trader bisa lihat di komentar atau rekan trader bisa lihat di
deskripsi dari video ini. Oke, kita langsung masuk di analisa teknikal. Kita mulai dari indeks dolar Amerika, rekan trader. Bagaimana pergerakan dari indeks dolar Amerika? Untuk indeks dolar Amerika, rekan trader bisa lihat dengan jelas ini bahwa indeks dolar Amerika pergerakannya sangat luar biasa. Walaupun sekarang tendensi bullish masih tetap ada setelah kemarin jatuh ke posisi yang sangat rendah. Analisa saya dia ini masih akan bisa naik ya. Kemungkinan besar dia akan mencoba naik. Ya saya tidak mau bilang dia akan naik sampai di level sini, menurut saya terlalu tinggi juga, tapi minimal dia bisa naik sampai level paling maksimal itu di posisi 99.976. Itu adalah level yang paling bisa terjadi untuk indeks dolar Amerika hari ini, walaupun tidak terlalu kemungkinan dia akan turun juga sampai level 99.315. Ini rekan trader ya. Nah, dari sini sampai sini, tapi ya tidak terlalu kemungkinan juga sih dia bisa naik sampai di level, masuk di level 100 ya, 100.108. Nah ini dia. Sekarang untuk Euro USD kita lihat bersama-sama. Untuk Euro USD rekan trader bisa lihat dengan jelas di sini bahwa pergerakan yang terjadi pada Euro USD pada saat ini memiliki kecenderungan agak sedikit bearish ya. Saya bisa bilang bahwa hati-hati Euro USD ini akan bergerak sangat luar biasa, walaupun tidak terlalu kemungkinan dia bisa turun sampai level paling terendah itu. Menurut saya dia bisa sampai di level 1.13104 ya, itu bisa. Tapi koreksi bisa saja terjadi rekan trader, dan sikap koreksi ini menurut saya dia bisa naik sampai levelnya di seputaran 1.13994. Nah, ini adalah pergerakan yang bisa terjadi pada Euro USD hari ini. Nah, untuk pound sterling, kita lihat pound sterling hari ini rekan trader, secara garis besar kita bisa lihat pound sterling walaupun masuk dengan tendensi agak sedikit mengalami pelemahan, tapi menurut analisa saya, ya ini menurut analisa, bisa aja saya salah, dia ini masih dihantui oleh sikap pelemahan. Dan saya memprediksikan bahwa dia ini bisa melemah sampai level 1.31703, walaupun tidak tertutup kemungkinan dia akan mencoba naik sampai level tertinggi maksimum, bisa saja terjadi di posisi seputaran 1.32717. Nah ini ya rekan trader ya. Nah, selanjutnya rekan trader, selanjutnya kita akan lihat pergerakan selanjutnya untuk gold. Nah ini gold ini seksi kali, gold ini seksi banget ini gold. Gold untuk hari ini, pergerakan yang terjadi pada gold, kalau saya mau bilang ya mungkin setelah hari ini dia sampai level tertinggi maksimum di posisi 3.358, sorry 3.358 bukan 3.352 ya, tapi 3.358. Saya bisa bilang bahwa gold ini tidak tertutup kemungkinan kalaupun memang dia jatuh hari ini, dia bisa jatuh ya, benar-benar jatuh sampai level, menurut saya rekan trader, tidak tertutup kemungkinan kalau memang benar-benar dia jatuh, dia bisa jatuh sampai di level paling terendah itu di 3.263, keluar dari zona 3.300 rekan trader. Tapi mari kita positive thinking. Kita positive thinking ya. Ini terlalu tinggi nih di sini deh. Nah, dia bisa sampai di sini deh. 3.268. Nah, menurut saya setelah sampai rekor tertinggi maksimum, dia ini akan koreksi ya. Mungkin dia akan mencoba balik lagi sampai level tertinggi di seputaran 3.351, 3.358 adalah tertinggi, tapi 3.500, 3.351 bisa coba. Tapi yang saya khawatirkan dia ini akan turun rekan trader sampai di level ya, sini menurut saya terlalu rendah ini ya. Nah, di sini sabar, saya lihat nggak, dia turun, kemungkinan besar menurut saya dia akan turun sampai di level di seputaran sini rekan trader 3.206. Kalau ini terjadi ya artinya gold keluar dari zona 3.300, dan itu adalah sesuatu yang wajar rekan trader, santai aja, wajar. Ini ibaratnya ya pasar bergelombang, mungkin dia saat ini akan mau istirahat dikit dulu setelah kerja keras ya.
kerja keras dia ya, dia mau istirahat dulu ya. Kemungkinan dia bisa turun sampai 3.301, masuk zona 3.300 ya. Nah, tapi kalaupun memang dia lewat dari 3.301, dia akan benar-benar jatuh hingga menyentuh level 3.266. Tapi kalau dia mengalami kenaikan, saya pikir kenaikan dia itu paling tertinggi hari ini mungkin sudah sampai di 3.358. Oleh karena itu cooling down dulu lah, ini gold ya. Dan untuk USD Yen Jepang, rekan trader, kita lihat arah pergerakan yang terjadi pada USD Yen Jepang hari ini. Secara garis besar kita bisa lihat bahwa USD Yen Jepang hari ini memang benar-benar yang ada lawan, sedikit mengalami penguatan. Saya pikir dia ini akan mencoba naik lebih tinggi lagi sampai rekor paling maksimum di posisi, sabar saya lihat, oh ini terlalu jauh juga ini, kalau ini terlalu tinggi sebenarnya. 143 poin mungkin terlalu tinggi. 143.333. Ini adalah level paling tertinggi ya. Nah, dengan ketentuan dia itu bisa kembali turun lagi di seputaran sini lah, sabar saya ini ya. Walaupun turun ya di sini. Nah, di seputaran 142.085. Walaupun tidak terkemungkinan dia juga bisa naik lebih tinggi lagi, tapi menurut saya 143.333 adalah level yang paling tertinggi akan terjadi pada USD Yen Jepang hari ini. Oke rekan trader, demikianlah rekan trader. Kita punya analisa teknikal. Sekarang saya mau kasih informasi juga buat rekan trader bahwa untuk kalender ekonomi hari ini, rekan trader harap diperhatikan adalah hari ini nanti pukul 19.30 pengangguran awal, klaim pengangguran awal, dan 19.30 juga ada indeks manufaktur Fed Philadelphia. Nah ini harap diperhatikan. Kalau besok benar-benar libur rekan trader ya, libur pasar tutup ya, hari ini juga pun udah malam, udah tutup ini ya. Nah tapi rekan trader harap diperhatikan semuanya ya, harap diperhatikan. Oleh karena itu rekan trader silakan perhatikan pasar, perhatikan semuanya sebelum rekan trader melangkah jauh di trading nanti ya. Oke rekan trader semuanya, rekan trader, demikianlah analisa kita. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa minum obat 3 kali dalam sehari. Obatnya itu maksudnya analisa ya. Jangan lupa minum obat 3 hari sekali ya, 1 hari. Obat itu adalah analisa yang harus kita lakukan, karena analisa itu adalah obat. Oleh karena itu minumlah obat supaya kita sehat, karena kalau sehat kita bisa trading dengan luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di analisa-analisa berikutnya. Salam profit Indonesia.